to my YouTube channel. Yang dimana aku akan memberitahu 5 cerita romantis, bergenre romantis. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, cerita yang pertama yaitu Two Odors. Ini covernya ini, penulisnya adalah Puspita Ratnawati. Ini ceritanya seru. Dia itu ada 39 part. Nah, aku akan ceritakan sinopsisnya. Dalam tokoh ini adalah Art Maskenji dan Arcel Vena dan juga Marcel Maskenji. Nah, Art dengan Marcel ini adalah saudara kandung, kakak beradik, dan mereka itu tinggal di Los Angeles. Dan Arsha ini adalah seorang blasteran, orang tuanya Amerika dan Indonesia, dan dia sekarang tinggal di Indonesia. Nah, tetapi di mana Art ini seorang miliuner muda, yang dimana dia selalu pergi ke klub malam, selalu berfoya-foya, yang dimana bisa juga dibilang bahwasanya Art ini adalah seorang pengusaha muda yang ada di Los Angeles. Nah, tetapi dia tidak percaya yang namanya cinta. Jadi dia itu suka mempermainkan seorang wanita. Dia berganti-ganti wanita, dia sering pergi ke klub malam gitu. Tetapi tiba-tiba dia ketemu dengan Hars ini di Los Angeles, yaitu di klub yang terbesar di Los Angeles. Karena di mana Hars ini diculik seseorang, karena Los Angeles bos klub malam ini bosan dengan wanita-wanita yang ada di Los Angeles. Nah, kebetulan Hars ini seorang wanita yang polos, di mana dia banyak sekali kelebihan, dibilang ternyata Art ini sedang bermain wanita di klub malam ini, dan ternyata ada keributan gitu karena Hars ini membantah karena dia diculik. Nah, kebetulan Art ini melihat bahwa ada yang beda dengan Hars ini, karena dia mendengar keributan itu, dia melihat berbeda dengan wanita yang satu ini, yang maksud saya Hars gini kan. Terus ternyata dia tertarik dengan Hars ini, dia membeli Hars dengan pemilik klub malam ini dengan harga jumlah yang mahal. Beda dengan wanita-wanita lainnya. Kalau wanita-wanita lainnya itu dulu dibeli dia sedikit setengah dari harga yang dibeli untuk Hars gitu. Nah, semua orang di situ terheran bahwa tidak seperti biasanya Art ini membeli seorang wanita seharga mahal gitu. Nah, ternyata Art ini dibawa ke apartemen Art dan dijadikan seorang pelayan gitu. Dan ternyata rupanya Marcel, kakaknya si Art ini, kebetulan satu tinggal di apartemen Art ini. Rupanya ketika kejadian ada masalah kecil gitu di apartemen, Marcel ini menolong Hars dari tangan Art karena dia merasa kasihan dengan Hars dipermainkan oleh Art, karena menurut Art tidak ada cinta yang sejati. Jadi dia itu suka sekali mempermainkan seorang wanita. Nah, jika ada yang penasaran dengan ceritanya, cek aja di Wattpad, cerita Kak Puspita Ratnawati. Nah, cerita yang kedua yaitu Because Our Baby, penulis Noster 97. Ini covernya. Nah, cerita ini ada 30 part. Tokoh pertamanya itu Endan Wender. Ini seorang CEO. Dia seorang CEO di sebuah perusahaan, dan dia mempunyai seorang sekretaris yang bernama Nata. Nata ini seorang gadis desa yang merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya di kampung. Nah, setelah itu dia udah lama menjadi sekretaris seorang bos Endan Wender ini. Ternyata
Enden Wender ini mempunyai kekasih yang bernama Jane. Jane ini seorang artis terkenal karena dia mempunyai kesibukan, dia jarang bertemu dengan Wender, dan seketika mereka ketemu di kafe, mereka saling sapa gitu, saling merindukan, dan ternyata Enden tidak menyangka bahwa itu adalah pertemuan mereka yang terakhir, karena si Jane ini akan ada syuting gitu ke luar negeri untuk mencapai segala cita-citanya mulai dari kecil. Nah, terpaksa dia meninggalkan Endan, dan kebetulan Jane juga tidak bisa menentukan kapan dia akan balik ke Jakarta. Nah, setelah itu Endan ini tidak bisa mengendalikan dirinya bahwa dia tidak terima dia akan LDR-an dengan Jane, pacar kekasihnya. Dan dari itu dia pergi ke klub, dia minum alkohol. Setelah itu dia balik ke kantornya, rupanya dia di kantornya juga melanjutkan aktivitasnya itu, yaitu minum alkohol. Nah, ternyata si Nata ini belum siap, belum selesai mengerjakan pekerjaan kantornya. Ternyata dia belum pulang juga dari kantor. Setelah dia mau pulang, dia melihat kantor atasannya, yaitu Pak Enden Wender ini terbuka. Nah, setelah itu dia penasaran, kok tumben pintu bos saya terbuka, dan dia masuk. Dan ternyata setelah dia masuk, dia menghirup bahwa ruangan itu berbau alkohol. Nah, dia heran, ada seorang lelaki yang sangat terpukul karena seperti ditinggalkan kekasih, begitulah. Nah, setelah itu Nata masuk, dan ternyata itu adalah bosnya, dan dia membantu bosnya untuk bangun, dan ternyata bos ini ngigau gitu loh. Dia menyangka bahwa si Nata ini adalah kekasihnya Jane, dan ternyata mereka di situ melakukan yang tidak pantas dilakukan. Dan setelah mereka melakukan itu, besoknya itu Nata sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah salah, karena dia pun tidak menyangka akan terjadi seperti itu, karena dia hanya ingin untuk membantu Endan bosnya, padahal yang disangka adalah di luar kendali Endan. Dan tapi ujung-ujungnya Endan mau mempertanggungjawabkan Nata, karena beberapa bulan Nata hamil, dan mereka nikah dan mereka bersatu. Dan jika ada yang penasaran dengan ceritanya, cari aja di Wattpad dengan cerita Newster 97, covernya yang aku tunjukkan tadi. Nah, cerita yang ketiga yaitu Bukan Istri Bayaran. Di sini cerita inventing covernya ini. Di sini ceritanya ada 31 part. Tokohnya itu Marco dan Felicia. Marco ini juga seorang CEO di perusahaan terbesar itu. Nah, Felicia ini seorang karyawan gitu ya, karyawan biasa, bukan sekretaris. Nah, setelah itu Felicia sangat membutuhkan uang. Dia minjam ke sana ke sini, tidak menemukan uang. Dan uang itu tidak dikit juga sih, juta-jutaan gitu. Nah, dia sangat penting banget uang ini. Nah, setelah itu dia pinjam ke sana ke sini, tidak ada juga yang memberi dia pinjaman. Setelah itu satu-satunya adalah meminjam kepada seorang CEO di perusahaan yang terbesar. Nah, setelah itu si Marco ini kebetulan sedang lajang ya. Nah, kebetulan dia bertemu dengan Felicia. Dia akhirnya memberi pinjaman kepada Felicia, tapi dengan satu syarat, Felicia harus mau menjadi istrinya. Nah, kebetulan Felicia sangat mendesak dengan uang ini. Dia akhirnya setuju sih. Setelah dipikir-pikir, akhirnya dia setuju. Setelah setuju, Felicia ini
mau menikah juga dengan Marco, tapi Felicia juga menggunakan dengan satu syarat, yaitu bahwasannya dia tidak, dalam pernikahan ini dia tidak ingin memiliki seorang anak, karena dia menurut dia umur dia masih muda, karena dimana dia ingin juga menghabiskan masa lajangnya, maksudnya dia belum ingin menjadi seorang ibu, begitulah. Jadi jika ada yang penasaran dengan ceritanya, mampir saja ke cerita Everything. Nah, kebetulan cerita kakak ini banyak juga yang merekomendasikan cerita-cerita yang seru, romantis. Nah, jangan lupa ya, harus mampir ke website kakak Everything. Nah, yang keempat adalah The Secret of Princess Silas. Di sini penulisnya adalah Kay Box. Ini covernya. Nah, ceritanya ada 59 part. Aku cerita di sinopsisnya. Yang pertama itu pemain tokohnya adalah Putri Harmony, dan kedua adalah Pangeran Silas, yang ketiga adalah Pangeran Magnus. Yang dimana ini ceritanya tentang kerajaan gitu sih. Ini tentang kerajaan. Nah, dimana Pangeran Magnus dan Putri Harmony ini sudah saling mencintai sejak lama, dan akhirnya Pangeran Martin, maksudnya Raja Martin ini sudah sangat tua, dan dia tidak tahu umurnya kapan akan habis gitu. Nah, dia ingin melihat salah satu dari putranya menikah. Nah, kebetulan Magnus dan Putri Harmony ini sudah saling kenal, mencintai gitu, dan dan akhirnya mereka akan mengadakan pesta pernikahan. Dan ternyata Pangeran Magnus ini hilang entah kemana, dan semua pesta itu sangat kacau karena dimana Pangeran Magnus hilang, dan juga Putri Harmony sangat kecewa kepada Pangeran Magnus. Kenapa di saat akan mengadakan pesta dia menghilang gitu. Nah, kebetulan juga Pangeran Magnus ini meninggalkan surat di kamarnya. Dia berkata bahwasanya dia tidak mencintai Putri Magnus, dan itu sangat membuat Putri Magnus sangat benci kepada Pangeran Magnus. Putri Harmony maksudnya. Nah, karena juga Pangeran Silas tidak ingin pestanya kacau, dan dia berniat untuk menggantikan Pangeran Magnus, dan Pangeran Silas dan Putri Harmony menikah saat itu. Dan ternyata kejadian Pangeran Magnus hilang itu adalah penculian dari Pangeran Silas. Dia yang mencuri Pangeran Magnus karena dia tidak suka kepada Pangeran Magnus kakaknya. Seperti itu. Dan ya, banyak sekali perkecewaan di cerita ini. Nah, buat teman-teman, aku saranin untuk baca cerita ini karena ceritanya seru juga. Nah, yang kelima yaitu Kawin Wasiat. Cerita Everything juga. Cerita ini ada 59 part. Sinopsisnya aku ceritain. Yang pertama itu tokonya Daryl, dan yang kedua Kesia. Ini ceritanya tentang wasiat seorang kakek, yang dimana kakek Kesia itu mempunyai wasiat bahwasanya jika mereka mempunyai cucu akan dijodohkan gitu. Nah, setelah itu Daryl ini udah ada 27 tahun dan Kesia berumur 20 tahun. Nah, itu Daryl ini nggak pengen nikah gitu. Dia pengennya masih menghabiskan waktu lajangnya dengan berfoya-foya, dengan bertemu dengan teman-teman. Tetapi orang tuanya memaksa karena kakeknya itu adalah sebuah kakeknya. Jadi ibunya Daryl sudah sangat setuju dan mereka dijodohkan dengan Kesia. Kebetulan Kesia ini anak yang lugu, polos, tidak tahu arti makeup atau apa gitu. Dan itu bukan tipenya Daryl. Dan Daryl terpaksa menerima karena dia termasuk anak berbakti kepada orang tua. Nah, setelah mereka nikah, ternyata mereka pisah kamar.
Daryl ini tidak suka dengan Keisha, dan Keisha melakukan tanggung jawabnya sebagai istri setelah mereka menikah ya. Nah setelah itu mereka melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, tidak ada saling menyapa, seperti ya hidup masing-masing gitu. Dan ternyata ketika itu ada sepupunya Daryl menginap di rumahnya mereka, dan ternyata sepupu Daryl ini menyukai Keisha, dan ternyata Daryl ini tidak memberitahu kepada sepupunya bahwa Keisha ini adalah istrinya. Dia memberitahu kepada sepupunya ini bahwa Keisha ini adalah pembantunya. Dan di situ Keisha sangat sakit hati dan dia kecewa kepada suaminya bahwa suaminya tidak mengakuinya sebagai seorang istri. Nah, jika ada yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa mampir ke cerita Kak Fitting ini, karena ceritanya banyak seru-seru juga. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video aku, dan juga terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat pencinta Wattpad. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe.